ajak Anda untuk masuk ke dunia saya dan ingat dunia saya. Hari ini saya akan menjadikan pertemuan kita ini sebagai sebuah konser. Ibaratkan sebuah konser ya, dan saya akan membawakan sebuah lagu untuk Anda. Di dalam sebuah lagu ada beberapa bagian yang bisa membangun lagu tersebut menjadi komposisi yang menarik. Di antaranya adalah intro yang merupakan bagian dari pembuka sebuah lagu. Yang kedua adalah verse atau versi, itu adalah bait pertama dari sebuah lagu. Yang ketiga adalah refrain, itu adalah bagian yang paling ditunggu dari sebuah lagu. Yang keempat adalah interlude, itu adalah penghubung antara bait dengan bait lainnya. Dan yang terakhir adalah ending, itu adalah penutupnya. Oke, mari kita mulai konser hari ini ya. Oke. Assalamualaikum. Intro yang akan saya sajikan kepada Anda ini sangat menarik sebenarnya. Dan intronya adalah Arya Wigunasio. Bagaimana Arya Wigunasio? Demi sobat. Subur. Masih saya. Apa yang dilakukan oleh Eka Gustiwana tadi adalah hal yang luar biasa menurut saya. Karena hanya dari isu yang subur yang mungkin sebagian kita cuma menganggapnya berita nggak penting atau gosip belaka, menjadi sebuah karya yang sangat kreatif. Teman-teman bisa bayangkan ketika seorang Arya Wiguna marah-marah seperti itu bisa dijadikan sebuah lagu yang justru malah menyentuh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kreativitas itu bisa muncul dari mana saja, dari hal-hal yang kecil seperti ini pun. Dan perlu Anda semua ketahui bahwa sebenarnya video seperti ini itu ada beberapa versi, dan ini hanya salah satu saja. Kalau teman-teman lihat di YouTube nanti, itu ada yang versi kartunnya, ada yang versi parodinya, banyak sekali. Jadi bebas untuk berkreasi. Dan yang pertama tadi yang saya tampilkan tadi itu adalah kreativitas dengan menggunakan musik. Karena saya berhadapan dengan orang iklan, maka akan jadi menarik kalau kita membahas tentang iklan audiovisual.
menurut saya hampir semua iklan audiovisual itu menggunakan ilustrasi musik. Mungkin hanya beberapa atau sebagian kecil saja yang hanya menggunakan dialog kaku dan tidak menggunakan ilustrasi musik. Dan saya yakin itu akan terdengar sangat-sangat hambar sekali. Kenapa? Karena musik itu adalah bahasa universal. Anda tidak harus tahu bahasa Inggris untuk mendengarkan lagu-lagu dari Inggris. Untuk mendengarkan instrumental, Anda tidak harus tahu bahasa Prancis kalau Anda ingin mendengarkan Mozart. Seperti itu, sangat universal sekali. Dan musik itu bisa menyentuh sisi emosional. Saya yakin teman-teman tadi ketawa mendengar video Arya Bima tadi. Itu bukan karena videonya gitu-gitu aja, tapi karena ada sentuhan musik, Anda mengerti, oh ternyata maksudnya seperti ini, seperti itu maksudnya. Oke, masuk kita bagian yang paling penting di pertemuan ini, yang ini adalah komputer musik. Kalau didefinisikan sangat simpel sekali. Jadi komputer musik itu, musik komputer itu maksudnya adalah membuat musik menggunakan media komputer. Kita tidak butuh banyak-banyak penjelasan mengenai itu. Dan apa yang bisa kita kerjakan dengan itu? Yaitu bisa membuat ilustrasi musik untuk TVC, bisa membuat soundtrack film, bisa membuat iklan radio, dan banyak hal lagi sebenarnya. Anda bisa berkreasi membuat musik sendiri untuk kebutuhan sendiri dengan menggunakan komputer musik. Dan nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah dia jauh lebih ekonomis karena tidak membutuhkan banyak personil dan tidak membutuhkan banyak instrumen alat musik. Hanya butuh komputer, keyboard controller, mikrofon, speaker monitor, lalu softwarenya, dan yang terakhir adalah orang yang membuat itu. Dan untuk membuat orkestra, Anda tidak butuh 60 atau 100 orang untuk membuat musik orkestra. Cukup satu orang saja bisa membuat musik orkestra. Next. Nah, di salah satu kasus ada di sebagian musisi yang memanfaatkan daerah sekitarnya, misalnya. Jadi kita bisa melakukan rekaman musik itu tidak hanya di studio, tapi bisa di kamar masing-masing, di kamar kos, di rumah. Bahkan ada yang melakukannya di tengah pasar untuk mendapatkan suara-suara alam, suara-suara sekitar, dan di jalan raya pun ada. Dan yang manfaatnya adalah musisi mempunyai lahan yang lebih luas karena mereka punya lahan baru untuk berkreasi. Jadi tidak lagi menggunakan konser musik konvensional yang seperti biasa teman-teman saksikan, seperti konser musik ya. Itu sangat profesional sekali. Ini adalah salah satu lahan bagi musisi. Next. Nah, karena saya lagi-lagi berhadapan dengan orang iklan, maka pertanyaan yang muncul mesti, gunanya apa sih buat iklan? Jadi, gunanya adalah memberikan pilihan lain bagi biro iklan untuk membuat ilustrasi iklan, ilustrasi musik buat iklan mereka. Selama ini mungkin kita membeli lagu-lagu yang mahal gitu kan, lagu-lagu dari band atau dari musisi yang udah jadi, kalau kita beli untuk dijadikan ilustrasi musik, dan itu sangat mahal. Makanya ini bisa menghemat budget iklan. Dan yang terakhir adalah biro iklan bisa menentukan musik seperti apa yang akan mereka gunakan untuk iklannya sesuai keinginan, seperti itu. Dan itu menjadi akhir dari bicara saya hari ini. Dan itu ini keset. Oke, terima kasih.
Bagi saya itu tidak mengurangi. Kenapa? Karena ketika menggunakan komputer pun Anda bisa mengatur dinamisnya. Ketika harusnya musik itu bermain pelan dan harus turun beberapa nada di beberapa bagian pun, seperti halnya orang main musik secara konvensional seperti biasanya, itu pun bisa dilakukan. Yang berbeda itu hanya instrumennya saja. Kalau dalam secara rohnya itu bisa dapat kok. Teman-teman di sini ini bisa memahami video dan lagu tadi itu semua ya. Musik itu dibikin cuma dalam sebuah studio menggunakan satu komputer dan satu keyboard controller. Hanya satu tempat itu saja. Dan kita lihat efeknya kan. Teman-teman jadi diam semua menyaksikan ini gitu. Itu adalah sama saja menurut saya. Silakan ada pertanyaan.